Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datu Hadi, motivator tauhid ilmiah. Kali ini saya memberikan motivasi tentang negara majelis. Mendengar kata negara majelis, mungkin Anda semua terkejut dan penasaran apa itu negara majelis. Istilah ini memang baru muncul dan muncul di kepala saya. Kenapa saya menginginkan sistem sebuah negara itu yang saya sebut sistem negara majelis? Karena menurut hemat saya, sistem ini lebih tepat dipakai oleh semua manusia. Bukan maksud sombong, tapi berdasarkan analisa saya. Meskipun belum ada yang mempraktekkan, tapi saya berkeyakinan sistem negara majelis ini sangat banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Di dunia ini yang dominan kita lihat adalah sistem negara kapitalis atau liberalis, lalu sistem negara sosialis atau komunis. Liberalis itu banyak modelnya, komunis itu pun juga banyak modelnya. Sehingga sistem ini menjadi ideologi mereka. Dan ada lagi sistem negara Islam. Sistem negara Islam pun banyak juga modelnya. Begitu juga sistem negara Vatikan. Beda lagi modelnya. Nah, khusus negara majelis yang saya cetuskan ini nanti akan saya jabarkan. Tapi sebelumnya saya akan gambarkan dulu tentang bentuk-bentuk negara serta aplikasinya. Jadi ada negara yang berbentuk republik, ada juga yang berbentuk kerajaan atau monarki. Dan dari dua kelompok itu pun bermacam-macam versi. Kayak republiknya versi Indonesia beda dengan republiknya versi Amerika dan sebagainya. Itu juga kerajaannya di Malaysia beda dengan bentuk kerajaan di Inggris, juga Brunei, macam-macam. Bahkan di Indonesia juga ada kerajaan di dalam republik. Contohnya kerajaan Jogja dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Itu juga kerajaan. Cuma levelnya di dalam republik, skop kecil, provinsi. Jadi menjadi raja turun-temurun dan raja sekaligus kepala pemerintahan di daerah itu. Turun-temurun mereka jadi gubernur dan Pakualam jadi wakil. Khusus wali kota baru berganti sistem pemilihan. Nah, dari bentuk negara itu
aplikasinya rata-rata semua negara di dunia itu menganut sistem trias politika, yaitu sebuah negara yang dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi beda dengan negara sistem majelis yang saya ciptakan. Sistem negara majelis ini tidak terbagi 3 kekuasaan, tetapi 2. Dan 2 ini saya kasih namanya juga nama yang spesifik. Tapi jangan disalahartikan dengan makna-makna umum selama ini. 2 kekuasaan di negara majelis, yaitu kekuasaan majelis ulama dan kekuasaan majelis umaro. Majelis ulama jangan diartikan tokoh agama Islam. Ini sebuah nama yang sifatnya global. Kalau di dalam sebuah organisasi, bagi Anda yang pernah di organisasi, itu di organisasi itu ada 2 kekuasaan, yaitu steering committee dan organizing committee. Steering committee itu adalah pengawas, sedangkan organizing committee pelaksana atau eksekutif. Lebih kurang mirip. Majelis ulama itu ibarat steering committee. Majelis umaro ibarat organizing committee. Cuman berbeda dalam praktek. Untuk majelis umaro, kekuasaannya adalah di bidang ekonomi dan ruang lingkupnya. Mulai dari kebutuhan pangan yang ditopang oleh pertanian, industri, dan jasa, termasuk perbankan di sini. Yang kedua, yang lingkup ekonomi lagi, yaitu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan lain-lain. Itu di bawah kekuasaan Majelis Umaro. Pelaksana, intinya memakmurkan rakyat. Itu tugasnya. Tetap dipimpin oleh presiden, nama yang diberikan. Tetapi presidennya tidak dipilih secara demokrasi rakyat, tetapi dipilih secara demokrasinya majelis ulama. Dan yang dipilih pun yang menjadi presiden adalah mereka yang sudah pernah berkecimpung di majelis ulama. Artinya dibentuk dulu, digodok dulu di majelis ulama, baru orang ini bisa nanti menjadi presiden di majelis umaro. Untuk pembantu-pembantu presiden ini, katalah kabinet, ini bebas umaronya memilih, mengangkat, memutuskan, dan bahkan memberhentikan. Ada hak prerogatifnya presiden di situ. Tidak kompromi dengan majelis ulama.
hak mutlak seorang presiden. Nah, pembantunya presiden hingga ke bawah, hingga ke tingkat RT itu namanya Majelis Umaro. Menterinya disesuaikan dengan bidang-bidang tadi. Bidang industri, bidang pertanian, bidang kelautan, di bidang pariwisata, di bidang pendidikan, kesehatan. Itu bidang ekonomi dan ruang lingkupnya. Itu kekuasaan yang dipegang oleh Majelis Umaro. Sedangkan Majelis Ulama itu memegang kekuasaan seperti di bidang keagamaan, ideologi, pertahanan keamanan, kehakiman, dan urusan luar negeri. Itu dipegang oleh Majelis Ulama. Nanti di Majelis Ulama itu modelnya tidak seperti di Majelis Umaro yang dipimpin oleh presiden lalu ada pembantu-pembantunya, tidak. Tapi di Majelis Ulama ini nanti ada divisi-divisi. Kayak Senat kalau di Amerika itu. Setiap divisi punya pimpinan. Pamannya divisi pertahanan, divisi keamanan, divisi keagamaan, divisi luar negeri, divisi kehakiman, divisi ideologi. Masing-masing dipimpin oleh kepala divisi. Nah, setiap kepala divisi ini nanti ibarat senat memimpin Majelis Ulama ini secara kolektif. Nah, nanti dari semua kepala divisi inilah yang berpeluang menjadi presiden. Dipilih secara kolektif. Kalau pemerintah punya masalah di bidang apa, nanti ada divisi tersendiri yang menangani. Jadi tidak ada ribut-ributan, gontok-gontokan. Ini sistem negara majelis. Dan dijamin sistem negara majelis ini adalah kemakmuran, keamanan, keselamatan, kestabilan, dan segala lini kehidupan termasuk keagamaan, ideologi. Semua masuk level bahagia. Dan kamu kalau mau boleh tahu lagi, di sistem negara majelis ini bisa dikatakan hampir tidak ada yang namanya kriminalitas atau kejahatan. Karena penyebab-penyebab kejahatan itu semua sudah kita kunci. Kejahatan itu kan secara umum itu dua sebab. Satu, secara ekonomis. Dua, secara psikis. Penyebab kejahatan itu faktor harta dan faktor jiwa. Jiwa yang sakit dan harta yang sakit atau ekonomi yang sakit, akibatnya orang jadi jahat. Karena sudah kita makmurkan semua umat dan sudah kita sehatkan mental semua umat, hatinya ini kita cerdaskan, kita kuatkan, kita sehatkan, dan lain-lain. Intinya positif. Ini tidak akan menimbulkan kejahatan. Karena kejahatan itu berawal dari hati yang rusak. Yang kedua, keterpaksaan juga dari segi ekonomi. Itu kita kunci dua keran ini. Sehingga kalau negara ini hampir tidak ada kejahatan, buat apa ada polisi?
Memang nanti ada yang mengawasi masyarakat, karena dunia ini gak ada yang sempurna dan manusia pun gak ada yang sempurna. Artinya sesempurnanya kita mengunci, pasti akan muncul sekian persen kejahatan kriminal, dan itu perlu pengawasan. Yang mengawasinya itu nanti bukan pemerintah, bukan majelis umaro, tapi majelis ulama. Termasuk eksekutornya nanti juga majelis ulama yang akan memberikan hukuman. Begitu pandangan sementara soal negara majelis di bidang politik, ekonomi, termasuk di bidang pendidikan. Sistem negara majelis itu di bidang pendidikan itu tidak kayak yang selama ini kita lihat di Indonesia atau di dunia. Dari lahir sampai umur 3 tahun itu pendidikannya khusus, dikelola oleh negara, meskipun anak itu tinggal sama keluarga. Dia lebih banyak ke pendidikan psikologi dan sosiologi, beradaptasi, mengenal jiwa dan mengenal lingkungan. Nanti 3-4 tahun itu mengenal aktivitas, bermain sambil belajar. Nanti umur 4-5 itu mengenal baca tulis. 5-6 mengenal ilmu matematika dan hitung total. Itu saja diberikan. 6-8 itu murni materinya agama. Materinya mesti agama masing-masing yang dianut oleh orang tuanya. Tidak ada paksaan satu agama. Jadi selama 2 tahun itu si anak ditanamkan nilai-nilai keagamaan, agama masing-masing. Nanti umur 8 sampai umur 12 itu murni ilmu dasar. Apa itu ilmu dasar itu? Tentang ilmu alam, ilmu sosial, dan nanti ilmu tadi dibagi-bagi lagi. Tapi kelompoknya kelompok itu, kelompok alam, kelompok sosial. Kalau di kuliah itu namanya MKDU, mata kuliah dasar umum. Itu umum-umum semuanya dikasih. Nanti dari umur 12 sampai umur 15 itu sudah dikasih penjuruan keahlian. Mau ahli mesin ke, mau ahli elektronik, mau ahli listrik, mau ahli geologi. Sudah umur segitu sudah diarahkan itu. Nah, umur 15 sampai 17 itu pendalaman keahlian. Begitu umur 17 bisa masuk dunia kerja dan udah canggih itu, dan boleh memperdalam lagi ke tingkat universitas. Semua dibiayai oleh negara. Jadi pendidikan tadi paling 0 sampai umur 17 semua sampai universitas itu dibiayai negara. Orang tua fokus saja pada ekonomi kehidupan kemakmuran mereka. Studi itu ranahnya negara.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak kayak sekarang ini. Murni 100% biaya pendidikan ditanggung oleh negara. Keperluan pakaian, keperluan alat-alat tulis, biaya, dan lain-lain. Kalau yang kos juga akomodasi atau asrama. Nah, kuliah tidak lama-lama pendalaman itu. Umur 18, dari 17 umur 18 itu sudah sarjana. Setahun saja. 18 ke 19 S2. 19 ke 20 S3. Umur 20 semua anak yang kuliah itu sudah bergelar doktor. Sudah ahli. Tidak ada lagi yang namanya mencari kerja. Semua keilmuan yang mereka miliki dari kecil yang tadi ditanamkan sampai tamat studi, itu sudah ada dunia kerjanya kalau dia mau kerja. Dan juga sudah ada modalnya kalau dia mau berwira swasta. Negara sudah menyiapkan lapangan kerja dan sudah menyiapkan modal kerja dan modal investasi. Enak bukan? Dari mana negara dapat uang bisa begitu? Manajemen. Negara harus punya manajemen yang canggih. Cara mengatur keuangan negara. Yang kedua, karena tidak ada kejahatan, tidak ada korupsi, maka keuangan negara tidak ada yang bocor. Kalaupun sampai ada yang bocor, hukumannya bukannya sedikit, bukannya ringan. Ada yang namanya hukuman denda pemiskinan selama sekian tahun. Jadi selama sekian tahun itu dia miskin. Total. Nggak bisa ngapa-ngapain. Memang tidak di penjara, karena di negara majelis ini tidak ada penjara. Tidak perlu ada aset negara untuk membangun LP atau penjara, nggak ada. Hanya hukum denda pemiskinan. Kalau masih lagi bikin kebocoran atau kejahatan, hukuman fisik berupa pemotongan organ tubuh seperti tangan atau kaki. Kalau masih lagi potong leher, artinya hukuman mati. Selesai. Denda dan fisik. Pemiskinan, miskin harta dan miskin organ tubuh. Hanya itu sanksinya. Dan itu pun nggak banyak yang jahat. Kejahatan itu sebenarnya ada 3 bentuk. Yaitu mengambil hak orang lain, atau bahasanya mencuri, atau sejenisnya kayak merampok, nodong. Itu kelompok pertama kejahatan itu adalah mengambil harta orang. Yang kedua, membunuh atau menyakiti diri orang, termasuk penganiayaan. Itu kejahatan yang kedua. Kejahatan yang ketiga adalah menyakiti hati orang lain. Penghinaan, pelecehan, ejekan, dan lain-lain. Itu kejahatan. Dan ini termasuk perkosaan di sini. Menyakiti hati orang lain, garing perkosaan. Itu kejahatan. 3. Itu kita kunci lewat pembinaan hati dan pemakmuran ekonomi. Begitulah sistem negara majelis. Secara teori sih gampang. Insya Allah jika saja Presiden
kasih kesempatan, saya rubah negara menjadi negara majelis. Pasti ini terwujud, bukannya teori. Kemakmuran terwujud, keamanan, kenyamanan, bahagia, sejahtera, bahkan besar peluang semua umat masuk surga. Kalau kejahatan tidak ada lagi, dan pembinaan agama begitu kuat, orang rajin beribadah, kan udah pasti surga. Urusan agamanya lain, ya itu urusan Allah dengan mereka. Soal surga itu kan hak prerogatif Allah. Jadi ya jelas secara kacamata Islam udah masuk surga. Itu secara pendidikan sudah, secara ekonomi sudah, secara politik sudah, dan banyak faktor-faktor lain juga banyak tentang sistem majelis. Insya Allah saya berkeyakinan jika sistem negara majelis ini terwujud, itu menjadi contoh bagi semua negara di dunia. Sistem ekonomi juga, sistem majelisnya berbeda dengan kapitalis. Kita tidak mengenal yang namanya nilai-nilai uang yang seperti di ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Uang itu tidak ada berubah nilai karena waktu, tidak ada dalam negara majelis. Karena tidak ada perubahan nilai karena waktu, sehingga tidak ada yang namanya bunga. Negara tidak mengenal berbunga, karena nilai uang itu sama, nggak berubah karena waktu. Dan tidak ada perubahan nilai karena kurs atau valuta asing. Kita punya hak, karena kita sudah makmur, maka negara lain wajib mengikuti nilai yang kita bikin. 1 rupiah adalah 1 dolar, sama. Kita belanja di sebuah negara di Amerika, meskipun mereka pakai dolar, kita tetap pakai rupiah. Nanti mereka tinggal robah saja di negara mereka rupiah itu menjadi dolar. Nilai sama. Tidak ada perubahan nilai kurs, nilai bunga. Sehingga tidak ada riba. Nilainya nilai real, apa yang tertulis di uang, ya itulah nilainya untuk apa saja. Dan tidak ada nilai uang fluktuatif kayak falas itu. Dan tidak pula ada nilai uang berubah karena pasar modal. Pasar modal tuh tidak seperti itu nanti modelnya. Orang sah-sah saja investasi, negara menjamin. Tetapi tidak ada gejolak-gejolak seperti kapitalis, saham lagi anjlok, nilai uang turun, tidak ada. Anjlok ya anjlok, tapi nilai uang nggak turun. Kalau sekarang kan begitu. Kalau sahamnya lagi anjlok, perusahaannya kolab. Tidak ada. Negara menjamin itu semua. Mereka main pasar modal itu sifatnya hanya untuk peningkatan kualitas permodalan mereka. Tetapi modal secara fisik sudah diatur oleh negara. Jadi nggak ada kalau di pasar modal anjlok, lalu perusahaannya kolab itu tidak ada. Karena perusahaan itu dijamin oleh negara karena untuk hajat hidup orang banyak nantinya. Karena banyak yang akan bekerja di sana, pun banyak yang akan digaji. Negara nggak bangkrut. Negara mencetak uang bukan berdasarkan devisa atau cadangan emas, enggak.
negara mencetak uang itu berdasarkan jumlah penduduk dan kualitas sumber daya alam. Tapi kalau yang namanya sumber daya alam, sifatnya kita bisa perbarui, jadi nggak khawatir. Teknisnya nanti kalau sudah dibahas lebih panjang lebar, pengen dibahas saya akan bahas. Tapi saya di sini tidak bahas panjang lebar. Teknisnya bagaimana soal pengaturan keuangan negara, belanja negara dan sebagainya. Selama ini yang saya pelajari di kuliah adalah di bidang ekonomi, karena saya sarjana ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis. Tapi saya juga mempelajari ekonomi sosialis, juga ekonomi Islam. Nah, ternyata saya menciptakan lagi sendiri sistem ekonomi majelis. Ini yang lebih tepat, insya Allah, untuk dunia. Di sini tidak ada lagi goto-gotoan. Wah, nilai rupiah lagi anjlok, nggak ada dalam negara majelis. Itu negara kapitalis yang licik. Semua dihitung dengan kapital, dengan bunga, egois. Jadi namanya negara majelis adalah negara rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta. Menyelamatkan semua makhluk yang bisa diselamatin, yaitu makhluk nyata, kayak hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan, dan sebagainya, selain manusia. Kalau yang makhluk gaib bukan ranahnya kita, itu ranahnya Allah. Dan makhluk itu juga bisa muslim sendiri di alamnya. Jadi, mari wujudkan negara majelis, singkirkan negara kapitalis dan negara sosialis serta negara Islam, termasuk negara Vatikan atau negara apapun lah model di dunia ini. Singkirkan, pakai sistem negara majelis dalam bentuk negara rahmatan lil alamin. Bentuk negaranya rahmatan lil alamin, sistemnya majelis. Tadi sudah saya jabarkan secara politik, secara ekonomi, dan lain-lain. Juga secara kesehatan. Dalam negara majelis, semua umat wajib sehat. Kita akan memangkas sedikit mungkin jumlah rumah sakit. Dengan cara menyehatkan umat, maka rumah sakit bangkrut, tutup. Kayak sekarang menjamur rumah sakit di mana-mana. Karena orang sakit dibiarkan bertambah oleh negara. Kenapa? Karena sistemnya kapitalis. Kalau sistem kesehatan majelis nggak seperti itu. Semua hasil pertanian dan apa yang ditanam itu sudah dipeta oleh negara. Daerah mana nanamnya apa, dan jumlah yang ditanam itu sudah memenuhi kapasitas penduduk. Tidak kekurangan untuk jumlah penduduk. Umpamanya penduduk Indonesia 20 juta, nanam ini harus sudah mengcover dalam waktu sekian lama. Kalau perlu swasembada, ekspor minimal sama dengan jumlah penduduk. Dan yang ditanam pun itu pun tidak sembarangan. Dalam hal pupuk, dalam hal insektisidanya, penyemprotan hama, penyakit tanaman, tidak sembarangan. Ada aturan mainnya, sehingga tidak meracuni tanaman. Ahli-ahli biologi itu nanti akan kita panggil. Ahli farmasi, ahli pertanian, semua. Lakukan penelitian bagaimana menangani agar penyemprotan hama dan penyakit tanaman tidak meracuni tanaman. Yang kedua, air tawar
yang ada di muka bumi tanah air ini, negeri tercinta Indonesia, itu semua air melalui pemeriksaan. Tidak ada yang mengandung aneh-aneh, bahan-bahan apa, kimia atau apapun. Kalau tadi sudah makanan, lewat tanaman, minuman, yang ketiga makanan-makanan siap saji, kemas-kemasan, itu semua disensor oleh Badan POM. Badan POM yang benar versinya negara majelis, bukan Badan POM yang kayak sekarang. Karena di negara majelis tidak ada suap-suapan, hukumannya berat. Lagi pula mereka sudah sehat mentalnya, jiwanya, hatinya sudah sehat, gak bakalan aneh-aneh, dan sudah makmur, apalagi bersuap. Kalau sudah makanan siap saji atau kemasan sudah beres, termasuk hewan-hewanan yang dikirim dari antar daerah semuanya, itu sudah melalui pemeriksaan. Artinya semua makanan di negeri rahmatan lil alamin ini tidak ada lagi makanan yang mengandung racun. Itu satu, sumbernya makanan. Yang kedua, lingkungan. Semua lingkungan ini sudah dibebaskan dari virus dan bakteri atau toksin lainnya sekecil mungkin. Kalau makannya udah sembarangan, virus sama bakteri kan susah hidup. Maksudnya bakteri jahat. Karena ada juga bakteri yang bagus untuk tubuh manusia. Mulut juga ada bakteri nih, tapi yang baik. Karena kalau nggak pakai bakteri di dalam tubuh ini nggak bisa menghancurkan makanan. Karena makanan itu yang menghancurkan bakteri. Bakteri itu yang menghancurkan makanan. Maaf. Virus juga penghancur. Ada juga virus-virus yang tidak berbahaya, mirip dengan bakteri. Melumatkan kayak mayat-mayat itu kan bisa hancur tuh karena bakteri dan karena virus di dalam tanah itu. Sehingga gampang pembusukan. Karena sudah makanan sudah diamankan, minuman diamankan, obat-obatan sudah diawasi dengan tepat, dibuat dengan benar, lingkungan sudah disemprot, sudah disterilkan, masuk udara di situ, termasuk kendaraan bermotor yang sudah melalui uji emisi yang benar, sehingga udara yang sehat. Lalu apa lagi yang bikin sakit? Termasuk lalu lintas diamankan, sehingga nggak gampang terjadi kecelakaan. Ada sistemnya, sistem pengaturan transportasi itu ada dalam sistem negara majelis. Bahkan di negara majelis ini tidak ada yang namanya traffic light atau lampu merah yang dikenal oleh masyarakat. Nggak ada. Semua jalan tuh nggak pakai lampu merah, langsung aja. Sistemnya nanti ada dibuat. Pokoknya insya Allah enak deh di negara majelis ini. Wak kata kayak hidup di surga. Amin. Demikianlah seputar negara majelis yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.